Dari mulai kandungan, melahirkan, percintaan, kehidupan, kasih sayang, meninggal, alam kubur, bahkan sampai kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kang Guru TV, jumpa lagi dengan saya di acara podcastan di studioan Kang Guru TV. Ya, hari ini saya sangat berbahagia sekali. Saya kedatangan tamu yang luar biasa. Ya, pemirsa, jika Sleng dia punya Slengker, ya. Kalau Iwan Fals dia punya Oi, maka Rhoma Irama punya Porsa. Dan biasanya gitu ya. Fans ini suka mencoba mengadaptasi gaya maupun identitas daripada figur tersebut. Dan yang lucu di Porsa ini, pemirsa, ketuanya sendiri sama sekali nggak mirip-mirip Rhoma. Ya, saya yakin ya mereka fans berat biasanya ingin mencoba semirip mungkin biasanya gitu ya. Tapi ini saya ngelihatnya ini nggak sama sekali, nggak ada mirip-miripnya Rhoma Irama gitu ya. Coba kita hadirkan di sini Ketua Porsa Kuningan. Selamat datang Ani. Ani, apa kabar Ani? Selamat sore juga Rhoma. Pemirsa, ini bukan Ani sebetulnya. Ini Bunda Teti ya. Betul. Bunda Teti itu adalah orang atau ketua atau apa sih Bun panggilannya Bun? Ketua ya. Dia Bunda Teti ini adalah ketua dari Porsa, Fans of Rhoma and Soneta. Gimana Bu? Fans of Rhoma and Soneta. Fans of Rhoma and Soneta. Oh, bahasa Inggris ya Bu ya? Nah, ini unik sekali ya pemirsa, Fans of Rhoma dan Soneta, tapi ketuanya sama sekali nggak mirip-mirip Rhoma gitu ya. Dia nggak ada jambang, rambutnya juga nggak tahu keriting atau apa gitu ya. Ini yang unik ya pemirsa, unik sekali menurut saya. Nah, dari keunikan ini saya ingin tahu banyak hal. Pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bunda Teti. Siap, Kang Guru. Kenapa sih bukan memilih ya? Kenapa harus untuk seorang perempuan ya? Kenapa harus Rhoma, enggak Yuni Shara atau kalau Bunda Teti ya berkudung kenapa enggak Yuni Sari gitu? Kenapa Rhoma gitu? Sebetulnya berbagai aliran musik saya suka. Cuman kalau lagu-lagunya Rhoma Irama banyak yang memberi nasihat gitu. Cocok kalau dibilang nada dan dakwah. Di dalam nadanya ada dakwahnya. Jadi ya saya tergerak untuk menyenangi karya-karya beliau. Ditambah juga dari kecil, gini-gini saya pernah kecil loh Kang Guru. Oh gitu, kirain langsung gede. Gimana tuh? Dari kecil gimana? Dari kecil orang tua saya penggemar juga Bang Haji. Akhirnya kan dari kecil sering dengar musiknya Bang Haji. Lama-lama ya karena itu makanannya, jadi suka. Sampailah setua ini. Jadi sangat di telinga itu sangat familiar sekali mungkin ya. Dan saya yakin ya seluruh warga Indonesia ya, apalagi seusia saya kesana gitu ya, udah nggak mungkin nggak kenal Bang Haji Rhoma Irama. Pasti semua orang juga kenal beliau. Dan walaupun dalam mulutnya tidak suka musik Rhoma, Bang Haji pasti sebetulnya pasti suka. Nah, Bunda, sebetulnya Bunda itu lebih suka ke sosok Bang Hajinya atau lebih suka ke muatan konten daripada syair lagunya gitu? Jadi itu satu paket ya, packaging.
Dari lagu-lagunya, lirik lagunya sudah jelas. Dari film-filmnya juga menghibur. Oh iya, saya betul. ingat waktu kecil kalau nonton film Rhoma Irama tuh. Satria bergitar ya. Dari kampung tuh naik mobil truk gitu ke bioskop itu. Jadi musiknya, filmnya, begitupun sosoknya, berdakwahnya gitu. Jadi satu paket komplit. Saya suka semuanya. Oh, luar biasa ya pemirsa. Jadi memang sejak kecil Bunda Teti ini sudah suka sama Rhoma Irama ya. Ini luar biasa ya. Dan sekarang kecintaannya mungkin ya, kesukaannya sama sosok Bang Haji diwujudkan dalam organisasi ya, Porsa. Nah, Porsa itu sendiri terbentuk kapan itu, Teh Bun? Porsa sendiri di Indonesia terbentuk tahun 2013. 2013 itu ada tingkatannya untuk pusat DPP, untuk tingkat provinsi DPW, dan di kabupaten DPC. Nah, kebetulan di tingkat DPC Kabupaten Kuningan saya ketuanya, jadi terorganisir. Begitupun di luar negeri ada konsulatnya di Malaysia, di Amerika juga, dan di berbagai negara lain. Jadi saya baru paham sekarang, Bun. Jadi kalau tadi Porsa singkatan Fans of Rhoma and Soneta sebetulnya bukan sesuatu yang dibuat-buat ya, memang dia internasional ya. Betul. Dari pusatnya sendiri sudah izin dari Kementerian Dalam Negeri untuk di tiap DPC-nya, termasuk DPC Kuningan sudah punya izin dari Kesbangpol untuk organisasi Porsanya. Untuk Porsa musiknya, pengembangan dari Porsa itu sudah berizin dari TDOK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Luar biasa nih pemirsa. Resmi berbadan hukum. Jadi Porsa itu suatu organisasi besar ya, resmi dari daerah sampai ke pusat sudah terstruktur ya, bahkan ke luar negeri. Ke luar negeri ada konsulatnya. Gitu. Jadi pemirsa, kalau tadi singkatan Porsa itu bahasa Inggris, bukan genit ya sebetulnya ya, Bun ya. Karena memang ada. Memang itu banyak juga yang memang fans Rhoma di luar negeri. Ini luar biasa pemirsa ya. Bun, kalau misalkan keanggotaan sendiri gimana sih, Bun? Itu teh registrasi atau memang gimana, Bun? Kalau anggota Porsa itu sebetulnya terdiri dari dua ya. Ada yang terstruktur, ada yang non struktural. Kalau non struktural itu tersebar begitu banyak, sampai menurut survei media apa saya lupa. Di Indonesia ini sampai 25 juta penggemar Rhoma Irama yang non struktur. Non struktur itu artinya tidak tercatat ya, tidak tercatat. Tetapi kalau yang tercatat itu biasanya didaftarkan oleh DPC, lalu didaftarkan ke DPW dan DPP mendapatkan kartu tanda anggota. Ada KTA-nya di tiap DPC. Jadi prosedurnya kalau misalkan seseorang merasa terpanggil untuk menjadi atau aktif lah di Porsa, dia tinggal datang ke sekretariat Porsa. Nanti diregistrasi dan dia dapat kartu tanda anggota. Nah, saya tanya. Kalau begitu berarti artinya perbedaan ya antara yang tadi tuh yang terstruktur dan yang tidak terstruktur. Misalkan katakanlah hak dan kewajibannya itu ada nggak misalkan itu? Sebetulnya sama sih ya, cuman kalau yang non struktural lebih kepada mereka yang tidak ingin terlibat aktif di organisasi karena tidak terikat. Iya. Kalau yang terstruktur lebih sering kumpul-kumpul, silaturahim, dan lebih kuat gitu untuk betul-betul mengamalkan visinya dari Porsa itu sendiri. Sebetulnya sama saja, hanya bedanya tidak ada KTA, dan yang terstruktur sering kumpul-kumpul, kita menjalin silaturahim se-Indonesia. Lebih intensif mungkin ya. Nah, Bun, barangkali ini pemirsa ada yang pengen tahu ya. Porsa itu kegiatannya apa aja sih gitu kan? Pastilah ada pemirsa yang belum tahu. Mungkin Porsa Porsa itu Rhoma Irama gitulah ya. Singkatannya sendiri saya baru tahu barusan singkatan. Ternyata keren ya. Kemudian tadi yang saya katakan kegiatannya apa aja Porsa itu? Kalau di tiap DPC kita mengamalkan sesuai dengan visinya dari Rhoma Irama. Kalau membaca visi secara lengkap harus sesuai ADART ya. Cuman ini saya ambil garis besarnya aja. Melestarikan karya-karya Rhoma Irama baik di musik, lagu, film ataupun mendukung dakwahnya. Bentar saya potong dulu. Nah, dalam Porsa posisi Rhoma Irama Bang Haji itu sebagai apa?
sebagai idola saja, berarti kan dia pusatnya yang diidolakan. Karena setelah itu ada pembina, ada ketua umum di pusat. Jadi di struktur Bang Haji nggak ada ya? Nggak ada di struktur ya Bang Haji? Oke. Ya luar biasa ya. Jadi tadi mohon maaf tadi saya sempat nih kegiatannya apa aja tadi tuh? Kita berusaha melestarikan karya-karya Rhoma Irama, baik dengan cara membumingkan karya Rhoma Irama di masyarakat. Terus menjalin silaturahim juga dengan sesama fans yang misalnya kalau kita ada acara konser Pak Haji, kita kumpul di suatu tempat, misalnya di Indosiar lah gitu. Kita kumpul. Yang terutama adalah mengabadikan karya Rhoma dengan tampilan-tampilan kita. Di setiap DPC punya kegiatan, baik kegiatan sosial maupun kegiatan bermusik dan kegiatan lain-lain. Nah, maksud saya kegiatan sosial tadi saya sempat baca selintas katanya pernah ada kayak program santunan gitu ya, terus aktif di event-event kesenian daerah gitu mungkin ya, bisa disebutkan Bun apa aja? Untuk Kuningan sendiri betul. Untuk kegiatan sosial itu kita pernah beberapa kali menggalang dana untuk daerah-daerah yang terkena bencana. Waktu itu Kuningan sendiri di Karangkancana, kemudian ada di Palu, Donggala, Palu. Kemudian ada kegiatan donor darah dari anggota itu yang donorkan. Kemudian kalau untuk kesenian kita tampil di event-event budaya seperti karnaval budaya dan lain-lain. Itu kita selalu tampil dengan membawakan lagu-lagu Rhoma Irama. Nah, disitulah letak melestarikan, karena mungkin melestarikan sini salah satu juga yang diupayakan melalui pembentukan Porsa Cilik atau apa sih? Porsakid. Iya. Itu hanya ada di Kuningan loh dari semua DPC di Indonesia. Porsakid itu. Waktu itu pernah jadi viral juga dengan istilah Porsakid karena memang tidak ada di ADART Porsakid. Cuman karena kebetulan kan saya ngajar di SMP, jadi banyak anak-anak yang suka lagu Rhoma Irama tapi masih di bawah umur. Kalau ke Porsa terlalu dini mungkin ya. Dijaring dulu di Porsakid. Iya, saya sebut Porsakid karena waktu itu kalau disatukan di grup WhatsApp maksudnya. Kalau di teman-teman yang sudah dewasa di grup kadang-kadang mungkin ada obrolan yang kurang baik untuk disimak anak-anak, maka saya buatlah grup Porsakid itu. Jadi viral, katanya nggak boleh ada Porsa di dalam Porsa lagi, cuman maksudnya itu hanya untuk anak-anak. Alhamdulillah itu salah satunya untuk menjaring remaja-remaja yang suka lagu Rhoma. Untuk regenerasi mungkin ya. Nah kalau apa namanya? Saya pernah baca juga. Apa tuh? Rompal tuh apa? Rompal. Ini juga unik ya. Rompal itu sebetulnya pemberian ya namanya dari DPP. Dulu pernah kita ngobrol, nama yang pas apa ya? Apa Romi gitu, Roma imitasi, apa Romsu dan lain-lain lah gitu. Itu Rompal itu di dalam Porsa sendiri di atau? Dalam Porsa. Rompal itu istilahnya singkatannya dari Roma palsu. Roma palsu. Ketika ada tampilan orang yang menggunakan atribut seperti Rhoma Irama dan mulai pakaiannya, gayanya, kalau muka sih jelas enggak ya. Itu ingin seperti Rhoma Irama, disebutlah Roma palsu. Dan personel rompal itu didata oleh DPW. Sehingga misalnya Kuningan punya berapa rompal dan lain-lain gitu. Sehingga kalau rompal yang asli tampil di mana-mana, oh ini rompal Kuningan, oh ini rompal mana. Jadi resmi itu. Tidak ujug-ujug kali-gane gitu ya. Rompal itu Roma palsu. Jadi kalau begitu Bu Nati itu nggak mungkin ya jadi anggota rompal ya. Nah gini. Ini menarik juga nih. Karena pernah ada yang protes kaitan saya tampil berdampingan dengan teman-teman rompal. Saya sudah jelaskan, saya ini MC, membawa teman-teman rompal. Saya selalu bilang begitu. Di sini saya membawa teman-teman rompal misalnya begitu kalau buat tampil. Tetapi karena saya koreo bareng para rompal, mereka menganggap bahwa saya ini rompal jadi-jadian, udah rompalnya juga udah palsu. Ini palsu lagi gitu. Jadi yang lebih penuh kepalsuan. Rompal palsu deh gitunya. Tetapi setelah ditelaah berbagai pemikiran dan masukan, seperti kata Bapak Bendahara Porsa Kuningan juga, yang melestarikan karya Rhoma itu kan tidak harus laki-laki.
mau laki-laki, mau perempuan, siapa saja boleh melestarikannya. Nah, artinya perempuan pun kenapa tidak, mau koreonya, mau lagunya, lestarikanlah. Toh di tampilan itu saya konsultasi juga dengan beberapa ketua, juga dengan para pengurus DPP. Selama tidak melabrak norma, baik norma sosial maupun norma agama, kenapa tidak? Toh saya tampil di sana seperti perempuan, saya tidak bersuara seperti laki-laki, tidak berjambang, saya berdandan seperti perempuan, saya bersuara seperti perempuan. Adapun saya berkoreo, itu ada faktor yang harus saya pertimbangkan. Boleh diungkap di sini? Iya, boleh. Gini. Ketika saya tampil sebagai, katakanlah kalau anggapan masyarakat yang menonton sebagai rompal ya, itu kapasitasnya di Porsa Musik. Porsa Musik itu adalah bagian pengembangan dari organisasi Porsanya. Jadi kalau di wilayah lain ada yang pengembangannya sudah punya merchandise, sudah ada yang punya radio. Kita Porsa Kuningan punya Porsa Musiknya. Nah, ketika saya tampil itu kapasitasnya berarti di Porsa Musik. Nah, rompal, anggota rompal di Porsa Musik ketika tampil koreo, itu berkaitan tentunya salah satunya dengan materi lah. Minat masyarakat akan sebuah hiburan. Setelah beberapa banyak panggungan, ternyata rompal yang perempuan ini satu menjadi daya tarik tersendiri. Nah, itu juga kan animo masyarakat harus kita pertimbangkan, karena kalau Porsa Musik ini berkaitan juga dengan pasar kan, animo pasar. Kemudian yang keduanya, teman-teman rompal kalau saya tidak ikut kadang-kadang ngedrop itu koreonya. Sebabnya saya yang ngarang koreonya, saya yang ngelatihnya. Di usia yang tidak muda lagi kita para rompal, kadang-kadang koreonya lupa. Gitu ya. Ini loh Kang Guru, bernyanyi sambil koreo bukanlah hal yang mudah. Sama aja Bu, nge-host sambil mindah-mindah kamera juga pusing. Bernyanyi sambil koreo bukan hal yang mudah. Iya, apalagi rompal ini usianya kan sudah pada tidak muda lagi. Kasartenya gitu. Ya artinya sudah tidak muda lagi, sehingga kadang-kadang sering lupa. Ketika saya yang menemani di sana, selain yang tadi untuk memenuhi keinginan yang punya hajat, keinginan pasar, juga memberi semangat kepada para rompalnya sendiri. Ketika indungna, saya biasa disebut indung loh kalau di kelihatan di base camp. Ketika indungnya hadir membawakan koreo, mereka semangatnya bertambah. Beda gitulah beda. Ya. Okay. Malah ketika saya bilang waktu rompal tampil saya tidak ikut, kok tampilnya seperti tidak ada nyawanya. Kata sekretaris Porsa, memang indungna nyawa, namun indungna temilu memang paek. Oke, berarti kalau begitu, kalau Porsa Musik sendiri berarti itu mah tidak ada di struktur ya? Hanya Kuningan yang punya atau gimana? Ada, di daerah-daerah lain sudah ada, cuma namanya berbeda-beda. Namanya berbeda-beda tergantung dia izin ke dinas masing-masing daerah. Kalau di Kuningan waktu itu kesepakatan pakailah Porsa Musik aja supaya pas gitu di Porsa. Dan gitu. Alhamdulillah Porsa Musik itu dari 2018 sampai 2020 lah, sebelum pandemi, kita hampir tidak pernah berhenti manggung. Manggung dalam arti komersil atau gimana? Banyak yang panggungan secara komersil di yang hajat, banyak juga panggungan yang non komersil, artinya kita betul-betul hanya ingin membumingkan Porsa, gitu ya. Membumingkan Porsa, mengenalkan Porsa, membumingkan karya-karya Rhoma Irama. Dan sampai sekarang sudah 33 lagu Rhoma Irama yang koreonya saya ngarang, biasa dipakai tampil oleh rompal. Begitu. Luar binasa nih. Bunda percaya tuh kalau saya pernah bikin koreo lagu Rhoma? Lagu apa tuh? Nanti saya tampilkan di akhir tayangan ya. Siap. Okay. Berarti kalau begitu Kang Guru, nanti kalau kita tampil ikutan koreo ya? Tapi saya nggak mau jadi rompal, Bun. Karena saya benar-benar tidak mirip Rhoma. Ini rompal Kuningan sama sekali nggak ada yang mirip Rhoma malah. Saya lebih mirip Arya Saloka malah. Terlalu. Bun, Identitas
saya tadi di awal kan menyampaikan biasanya fans club itu punya identitas tersendiri ya. Tadi misalkan slang dengan gaya rambut misalkan ya, dengan gaya ya berpakaian lah, atau dengan suara atau apa. Sama hampir semua juga mencari kemiripan biasanya. Nah di Roma sendiri apa tuh identitas, terutama di Rompal mungkin ya? Apa itu identitas? Kalau Rompal jelas sudah pakaiannya ala Roma ya. Pakaiannya ala Roma. Dengan selendang itu ciri khas. Ada nama khusus nggak sih pakaian kayak gitu? Namanya apa? Nggak ada. Pakaian Roma aja. Roma aja. Karena memang Roma Irama sebetulnya pakainya tidak sulit sih ya. Cuman banyak aksesoris aja itu yang membedakan dengan pakaian artis lainnya. Iya. Kalau identitas Porsa secara umum sih paling logo seperti ini. Karena kan kalau logo sudah ada di ADART yang disahkan, jadi baik di atribut pakaian dan lain-lain itu paling berlogo Porsa. Oke. Nah, Bun, saya melihat selintas ya yang hadir di sini aja di studio, pemirsa di studio ada beberapa banyak ini anggota Porsa. 50 kurang lebih yang hadir sekarang. Cuman saya nggak bisa shoot karena kameranya cuma 2. Ini banyak sekali. Dan saya lihat di sini dari penampilannya sih bukan orang-orang yang biasa gitu ya. Saya kenal Bunda juga mengajar ya Bun ya. Alhamdulillah. Bunda mengajar di salah satu SMP dan Teti Mariati MPD SPD MPD itu luar biasa. Dan hadir di sini juga saya pikir bukan orang yang sembarangan ya. Di sini hadir boleh disebutkan kalau Bun, disebutin siapa sih yang hadir di sini? Dua aja contohnya. Porsa Kuningan itu PNS semua. Nah itu saya ingin menggiring pertanyaan dari ke situ Bun, maksud saya bagaimana kalian itu membagi waktu gitu ya, antara sebagai orang tua pastilah ya, sebagai orang tua, sebagai ASN abdi negara dan tugas-tugas yang lain, bagaimana membagi waktu antara hobi gitu kan ya, bukan hobi ini Porsa lah katakan, bagaimana membagi bagi waktu untuk Porsa, keluarga, karir itu gimana, ada ini nggak? Dikenalkan dulu ini pengurus. Nggak usah. Dikenalin, nggak apa-apa namanya aja. Hadir di sini nih banyak, saya disebutin 2 aja Bun, biar nggak terlalu lama. Ya, ketuanya saya sendiri tadi disebut Tepi Mariati, kemudian sekretarisnya Bapak Kuswana itu guru SD juga, guru olahraga. Kemudian bendaharanya Bapak Jumri, guru SMA juga. Semuanya PNS, S2 semua. Oh, gaya. Hostnya aja nih yang belum S2, S3. Terus sekretarisnya? Ya ini yang itu Bapak Kuswana. Merangkap Rompal ya. Jadi kalau di panggung dia disebutnya Opah Irama. Oh iya. Bener-bener ya. Jadi ini luar biasa ya pemirsa nih. Aduh, saya jadi pengen ikut gabung Porsa nih. Jadi mereka itu seperti saya duga gitu ya. Dari penampilan yang hadir di sini juga bukan berarti fans club yang lain juga nggak hebat ya Bun ya, mungkin juga sama aja. Cuman kebetulan yang hadir di sini dari Porsa, dan saya melihat strukturnya sangat rapi gitu dari mulai daerah sampai ke pusat. Tapi Kang Guru, kalau dibilangin begitu nanti yang enggak PNS, yang enggak ini takut gabung sama Porsa. Iya, saya perlu klarifikasi nih pemirsa. Enggak, ini kebetulan aja. Banyak juga yang bukan PNS ya. Pokoknya tidak memandang jabatan, tidak memandang usia, tidak memandang pendapatan. Pokoknya ayo masuk di Porsa, bebas untuk semua. Iya, itu pemirsa ya. Siapapun Anda yang suka dengan karya-karya Bang Haji Roma, boleh bergabung di Porsa Kuningan. Atau misalkan Anda sukanya nggak banyak tapi miripnya banyak, yang mirip Bang Haji. Ada yang begitu. Ada sukanya sedikit, nyanyi nggak bisa tapi penampilan merasa mirip Bang Haji, ikut ke Porsa ya. Nanti di sana ada teman-teman Rompal ya. Banyak juga yang nggak mirip, nggak bisa nyanyi, cuma jadi pendengar aja, senang kumpul-kumpul, itu sudah luar biasa. Jadi gimana tadi? Ada yang nggak bisa nyanyi, mirip juga enggak. Tapi seneng kumpulnya karena seneng mendengar lagunya, suka sama lagunya. Kita kumpul silaturahim intinya. Pemirsa, cuman seneng dengar lagunya aja udah bisa masuk Porsa. Dan di sana mungkin ditawarkan satu iklim bergaul ya pasti ya. Dalam sebuah komunitas pasti ada satu mekanisme pergaulannya. Artinya pasti ada satu pengalaman lah.
yang bisa menambah wawasan mungkin ya Bun ya, menambah wawasan, menambah pengetahuan soal bermusik. Apalagi Bang Haji Roma ini kan terkenal dengan musik-musik yang kental dengan dakwahnya. Nah itu bisa jadi sebuah media silaturahmi sekaligus media dakwah ya Bun, ya gitu ya Bun ya. Nah Bun, barangkali ada pesan-pesan nih buat pemirsa Kangguru TV ya, buat warga Kuningan atau warga YouTuber dimanapun tentang keberadaan Porsa atau gimana Bun, barangkali ada yang mau disampaikan. Kalau tentang keberadaan Porsa, mudah-mudahan para penggemar Rhoma Irama bisa ikut bergabung, khususnya di Kuningan ya, ke Porsa Kuningan. Silahkan datang ke sekretariat DPC Porsa Kabupaten Kuningan di Kelurahan Cirendang Kabupaten Kuningan. Kalau untuk karya-karya Rhoma Iramanya sendiri, saya mengadopsi pernyataan Bang Haji bahwa seni indah dan mulia, suci murni tiada dosa, tetapi manusia yang menodainya. Artinya dalam mengabadikan seni itu berkesenianlah dengan baik. Tidak perlu mengumbar aurat misalnya untuk tampilan lagu dangdut. Kemudian ada sebuah lirik lagu Rhoma Irama dari judulnya Seni. Mari bernyanyi dan gembiralah, tapi tetap dalam kesopanan dan iman. Itu yang selalu kita angkat. Mudah-mudahan penggemar dangdut, khususnya masyarakat yang suka akan lagu dangdut, tidak hanya tergiur menonton dangdut itu karena liuk tubuh penyanyinya, tetapi lebih pada hiburan yang mendewasakan, mengingat kita kepada keberadaan Allah. Dan itu semua ada di syair-syair di lirik Bang Roma. Kalau syair lagu Rhoma Irama dari mulai kandungan, melahirkan, percintaan, kehidupan, kasih sayang, meninggal, alam kubur, bahkan sampai kiamat ada. Lebih 1.000 lagu, ada kurang lebih 1.000 lagu, ada semua. Jadi ketika saya menerangkan di sekolah pun kalau pelajaran ada materi-materi yang terkait dengan lagu Rhoma Irama, saya berikan ke anak-anak. Silahkan analisis lagu ini karena cocok. Misalnya di pembelajaran IPS, ketika menerangkan dinamika penduduk, saya bawakan lagu Indonesia. Judulnya Indonesia kan. Yang ada jumlahnya itu ya. Ketika ada materi interaksi sosial, saya bawakan juga lagu Keramat untuk berinteraksi dengan seorang ibu. Artinya banyak lagu-lagu Pak Haji yang memang nyambung di berbagai materi dan kehidupan. Oh, ini memang luar biasa ya pemirsa. Nah Bun, sebagaimana lazimnya ya fans club ya, termasuk juga Porsa, mereka belum sempurna lah keanggotaan mereka kalau belum ketemu sosoknya. Rhoma Irama. Gimana tuh Bunda pernah ketemu Bang Haji? Alhamdulillah, kalau dibilang sering sih. Haji Roma ya, bukan Haji Ahmad. Dulu sebelum pandemi, kan Rhoma Irama sebulan sekali ada show tuh di Indosiar. Kita para penggemarnya selalu datang ke Indosiar dari berbagai penjuru di Indonesia. Disitulah letaknya ketemu dengan Pak Haji. Kalau saya sendiri alhamdulillah sudah beberapa kali, tidak hanya ketika konser tapi ke Soneta Rekornya juga sudah beberapa kali. Dan alhamdulillahnya Rompal Kuningan bahkan pernah satu panggung juga dengan Pak Haji di Indosiar, waktu itu tampil di lapangan Bergip Cimahi. Saya tahu tuh apa tadi Bunda bilang teh Soneta Record ya, Soneta. Yang catnya warna hijau masuk gitu ya. Itu mengintip dari Facebook kali. Ada tulisan Soneta pakai stainless, saya tahu kesan. Saya kemarin lihat di YouTube. Bunda nggak percaya kalau saya itu sebetulnya fans Roma. Bun, kalau apresiasi dari pemerintah daerah sendiri gimana tuh ke Alhamdulillah, karena DPC Porsa Kuningan sendiri sudah terizin, sudah berizin dari Kesbangpol ya. Tahun kemarin kita ada perhatian dari pemerintah daerah dengan diberikannya dana hibah dari pemerintah daerah, dan itu kita wujudkan dalam bentuk pembelian alat-alat musik. Karena sudah berizin dari Kesbangpol. Kesbangpolnya sendiri ketika punya acara menghadirkan Porsa waktu itu di Hotel Ayong juga, untuk acara pelestarian budaya waktu itu, dan Rompal tampil di sana. Jadi artinya pemerintah daerah juga merangkul ke Porsa karena memang berizin, dan kebetulan Bupati Kuningan di struktur organisasi DPC adalah sebagai penasihat.
Oh, gitu. Iya, alhamdulillah. Jadi memang dari segi pemerintahan ya diakui, segi ke masyarakat ya alhamdulillah mendapat pengakuan juga. Luar biasa ya pemirsa, nggak nyangka ya. Jadi kalau begitu Porsa juga ada di struktur apa ya, sebagai aset daerah mungkin ya. Alhamdulillah. Karena dangdut itu musik asli Indonesia kan. Jadi memang ya aset daerah dan aset Indonesia memang. Oke, Bun, saya belum punya pembanding ya sebetulnya. Kalau Bunda tahu nggak sih selain Porsa untuk dangdut ya? Kalau di pop kan banyak tuh. Ada para wali misalkan, ada Porsa juga sebetulnya itu gabungan sih awalnya. Kan dulu ada SFCI, Soneta Fans Club Indonesia. Ada ABRI, anak buah Rhoma Irama, dan berbagai klub pecinta Rhoma Irama dengan berbagai nama. Nah 2013 itu dilebur, jadi tidak ada klub-klub pecinta Rhoma Irama yang lain, akhirnya bergabung dalam satu wadah yang disebut Porsa itu. Kalau untuk dangdutnya sendiri itu mah memang umum, bukan organisasi pecinta. PAMI ada juga. Itu mah Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia. Itu pembinanya Rhoma Irama juga. Tapi yang maksud saya yang kayak gini. Maksud saya kayak di musik pop ya. Ada misalkan Slengker ada Buat Wali, ada Para Wali, misalkan ada OE, kan banyak ya. Nah, sementara kan musisi dangdut sendiri kan banyak. Itu ada Epi Tamala, yang ada tadi Yuni Sari, enggak Yuni Sarama itu mah. Iya. Atau banyak lah ya maksudnya, tapi belum, saya mungkin ya sepengetahuan saya belum dengar fans Epi Tamala misalkan, atau ada juga yang baru itu kemarin yang masih muda-muda lah ada sih. Kayak Pia Palen gitu, ada punya pianisti dia. Iya benar. Kemudian ada penggemar Lesti yang sekarang jadi Leslar Lovers. Nah itu ada, cuman memang skalanya tentu jauh dibanding kalau dengan Porsa. Karena mereka cenderungan ini juga bahasa personal mungkin. Juga kan itu cuma satu. Kalau Soneta kan ada filmnya, ada lain-lain. Iya, terus yang Didi Kempot almarhum tuh apa tuh? Iya. Apa? Lupa namanya saya tuh. Jadi komunitasnya apa? Fans Club Didi Kempot tuh. Komunitas anak trotoar pasti itu. Bukan, apa sih? Apa ya, saya lupa. Aduh, maaf pemirsa. Ya udah, kalau lupa Kang Guru. Aduh, jadi pemirsa nih, hari ini kita banyak pengetahuan seputar Porsa. Jadi selama ini kan mungkin sering lihat di tayangan di Facebook, di Instagram Porsa tenawan, menurutnya sebagian itu komunitas mobilnya, ada mobil ya Porsa apa ya? Kalau mobil ditulisnya Forza pakai Z. Kalau ini Forsa pakai S. Iya, biasanya kan orang Sunda majet sama S sararua bae gitu biasa nama. Nah, sekarang kan dengan tayangan ini jelas Porsa itu singkatannya tadi bahasa Inggris Fans of Rhoma and Soneta. Kau gitu betul ya. Aduh, ini Ibu Ani, harusnya Bu Ani. Aku bukan Ani. Aku Rika. Nah, Bun. Iya. Kan sekarang zaman sosmed ya suka ada itu ya, plesetan apa ya, misalkan tentang di dubbing gitu. Dubbingan Rhoma dengan Ani terutama ya, yang banyak muncul, sementara sosok Aninya sendiri siapa gitu ya. Nah, itu seringkali membuat sebetulnya niat mereka lucu-lucuan aja gitu. Terus gimana tuh tanggapan Porsa sendiri? Itu pernah ditayangkan juga di stasiun televisi dan Bang Haji melihat langsung tanggapan beliau dengan meme ya, istilahnya meme seperti itu. Tidak keberatan selama tidak mencemarkan nama baik atau apa. Paling Ani, aku belum punya baju lebaran. Ya kan canda-canda biasa aja. Tidak gitu. Sampai ke sara ya. Bahkan ketika ada wawancara kemarin, Rhoma Irama bilang, ketika ada orang yang meniru saya dengan kebaikannya itu sebuah pujian. Tetapi kalau ada orang meniru saya dengan kejelekan, itu boleh sebuah ujian. Jadi dia tidak marah apapun yang dilakukan untuk beliau gitu. Oke. Luar biasa pemirsa. Aduh, saya ingin banyak nanya lagi nih ke Bunda Teti ini. Pemirsa, sebetulnya Bunda Teti itu dulu rival saya. Itu jangan dibongkar dalam sekarang. Bisnis. Tapi saya nggak akan ceritakan seperti apa, itu rahasia kami berdua. Berarti kau tadi pura-pura tidak kenal. Ini apa ya? Ini unik sekali, saya bilang kenapa saya tertarik mengundang Bunda tadi ya. Jadi Rhoma Irama kan cenderung gitu ya, lelaki gitu ya, ini perempuan, pemirsa luar biasa nih.
Nah itu aja pesan-pesan sebelum saya akhirin ya, pesan-pesan buat pemirsa Kangguru TV ya. Bagi Anda, siapapun Anda yang suka dengan musik dengan lirik, dengan apapun tentang Bang Haji Roma, silahkan bergabung di Porsa Kuningan ya. Bagi Anda yang tidak bisa bernyanyi dan tidak mirip Roma seetik-etik acan juga boleh bergabung sebagai media silaturahmi, mungkin itu ya. Iya, betul. Dan kalau misalkan Anda berniat lebih dalam lagi, Anda boleh mengambil dakwah Bang Haji Roma untuk diterapkan dalam keseharian, tentu dengan cara yang pemirsa lakukan dengan beda atau gimana. Yang penting bagaimana menyampaikan pesan Bang Haji ke masyarakat, itu kan intinya. Visi Bang Haji saya pikir juga seperti itu ya, iya, Bun ya. Oke, pemirsa, mungkin begitu saja bincang-bincang saya dengan Bunda Teti ya. Mudah-mudahan Bang Haji Roma panjang umur ya. Amin. Sehat terus dan berikan sisa umur yang barokah lah ya. Amin. Kalau rezeki mah insya Allah beliau udah banyak. Kalau rezeki harta ya. Mudah-mudahan melulat. Dan sukses terus buat Porsa Kuningan. Sama-sama, terus berkarya meningkatkan meningkatkan kualitas warga Kuningan, terutama dari sisi bermusik, dari sisi pesan-pesan musik sendiri yang kental dengan dakwah. Terima kasih, mudah-mudahan dalam perjalanannya sukses. Amin. Kangguru TV mengucapkan terima kasih. Saya dan Bunda Teti mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bun.